Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan penegasan warta. Majelis Gereja Kristus Gunung Putri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari kalian, khususnya yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan selanjutnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Rohaniawan Gereja Kristus Gunung Putri. Ibadah persekutuan. Ibadah Minggu Prapaskah kelima tanggal 27 Maret 2022, ibadah pertama pukul 16.00 WIB dilaksanakan secara offline. Ibadah kedua pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara offline dan online. Baik ibadah 1 dan 2, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hari Christian Nugraha Rahin STH. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Ibadah Minggu Prapaskah kelima 3 April 2022. Ibadah pertama pukul 6.00 WIB dilaksanakan secara offline. Ibadah kedua pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara offline dan online. Baik ibadah 1 dan 2, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Peter Rani STH. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri dan nama-nama penata layan dapat dilihat dalam warta jemaat, dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan mengambil bagian dalam pelayanan dimohon hadir 15 menit sebelum ibadah untuk mempersiapkan diri di ruang konstitori. Rapat dilaksanakan. Rapat majelis dan panitia pembangunan pada hari tanggal Minggu 27 Maret 2022, waktu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai di ibadah pertama. Agenda pembubaran panitia. Rapat BPLMJ dan BP bagian pada hari tanggal Minggu 3 April 2022, waktu pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai ibadah kedua. Mohon dukungan doa dari jemaat. Cuti Pendeta Peter Rani STH. Terhitung mulai dari tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022, Pendeta Peter Rani STH mengambil cuti. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan dapat menghubungi Pendeta Hari Christian Nugraha Rahin STH atau penatua terdekat. Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Ibadah dilaksanakan pukul 6 WIB dan pukul 09.30 WIB. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Keuangan Panitia Natal 2021, Tahun Baru 2022, dan emeritasi Pendeta Peter Rani STH. Anggaran yang dibutuhkan 73 juta rupiah, realisasi penerimaan 71.170.000 rupiah, kekurangan dana
Rp1.830.000. Survei jemaat. Sedang dilakukan survei kepada jemaat yang diadakan oleh Komisi Litbang Sinode Gereja Kristus tentang persepsi jemaat dan dampak khotbah rohaniawan Sinode Gereja Kristus terhadap pertumbuhan rohani jemaat, dan survei ini diisi oleh jemaat remaja, pemuda, dan dewasa yang beribadah dalam kebaktian. Untuk pengisian survei dilaksanakan secara online mulai dari hari Minggu 13 Maret sampai 27 Maret 2022. Link survei dan video panduan pengisian dapat dilihat di grup WhatsApp yang dibagikan. Jemaat dimohon untuk mengisi survei tersebut. Pemutaran video iklan penggalangan dana. Berita kategorial. Informasi kegiatan kategorial yang lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Demikian penegasan Warta Jemaat pada hari ini. Selengkapnya, jemaat dapat melihat di dalam Warta Jemaat yang dibagikan melalui WhatsApp gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang ada di dalam gereja maupun yang di rumah, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa memberikan salam kepada saudara-saudari yang di samping dan kiri kanan. Terima kasih. Kita awali ibadah pagi di ibadah kedua ini. Kita angkat pujian dari Nafiri Rohani nomor 12 bait 1 dan 2. Yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini terambil dari 2 Korintus 7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jemaat yang terkasih, kita sambut nas pembimbing nyanyian sambutan dari Nafiri Rohani 206 bait 1 dan 2. Yesus berubah. Kasih-Mu Tuhan
hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan dari Nafiri Rohani nomor 87 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang ada di rumah maupun dalam gereja, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk mengakui salah dan dosa pada Tuhan dalam doa pribadi. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat pagi hari ini, di ibadah yang kedua ini, ya Bapa, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, baik yang ada dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami semua datang merendahkan hati kami, mengakui bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, banyak salah dan dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan rendah hati, kami menyerahkan salah dan dosa kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, sucikan dan layakkanlah akan kami akan salah dan dosa pelanggaran yang kami sudah perbuat ya Bapa. Baik itu dosa perbuatan, perkataan maupun pikiran. Tuhan ampuni dan layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan pengampunan dosa kami ini ya Bapa. Amin. Jemaat baik yang ada di rumah maupun yang dalam gereja, saya jemput untuk bangkit
bangun berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah, dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat, kita nyanyikan pujian syukur dari Nafiri Rohani 121 bait 1 dan 2. Ada sukacita. Ada sukacita seorang bergema, kini pulang anak yang sesat. Bapa berkenan menyambutnya segera, anak yang merana dan sesat. Kemuliaan bagi Allah, dinyanyikan para malaikat. Pada tentara surga terus memujinya, menyambut anak yang kembali. Ada sukacita sorak bergema, anaknya hilang telah kembali. Kasih Allah Bapa mengampuninya, memberinya hidup yang seru. Kemuliaan bagi Allah, dinyanyikan para malaikat. Pada tentara surga terus memujinya, menyambut anak yang kembali. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah memberi kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Shalom. Waktu dan kesempatan saya berikan.
dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih atas kesaksian pujian yang dinyatakan pada kita jemaat. Terima kasih. Kita serahkan semua beban hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban pada kita semua. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Christian Nugraha Rahin STH. Kita sambut dengan nyanyian Nafiri Rohani nomor 85 bait 1 dan 2. Sambutlah. Tuhan ketuk hatimu, sambutlah. Dia sangat menunggu. Sambutlah.
jemaat yang di gereja maupun yang ada di rumah, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Di Minggu Prapaskah yang keempat ini ya Tuhan, jemaat-Mu di gereja Kristus Gunung Putri kami datang, kami rindu untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Terlebih kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan senantiasa memperbaharui hidup kami. Jadi anak-anak Tuhan yang lebih taat dan juga lebih setia. Hamba-Mu kiranya Tuhan senantiasa perlengkapi. Sehingga apa yang Tuhan mau boleh disampaikan dengan sederhana. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saya mengajak jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk membuka Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal 15, ayat yang pertama sampai yang ke-10, ada dua perumpamaan memiliki makna yang sama. Saya mengajak jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua, seterusnya sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Bersukacitalah bersama surga karena pertobatan. Itu yang menjadi tema khotbah di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Umat yang terkasih dalam Tuhan, apakah jemaat sekalian pernah mengalami kehilangan sesuatu? Biasanya benda gitu. Pas mau dipakai, nggak ada. Pas lagi nggak dipakai, ada. Biasanya benda tersebut ya salah satunya ya gunting. Pas mau pakai nggak ada, di mana? Cari di sana di sini gitu ya. Pas mau dipakai, ketika nggak dipakai, kelihatan. Kadang-kadang kita mencari dengan susah payah dan akhirnya ketika kita ketemu kita merasa tenang. Sekalipun itu hanya. Saya juga beberapa kali pernah, tapi bukan gunting.
tapi kaos kaki Bapak Ibu. Pas mau pergi kemana gitu ya, pas mau pakai kaos kakinya tinggal belah. Cari ke sana kemari, nggak ada. Ketemu lagi kaos kaki, beda gitu ya. Satu pendek, nggak mungkin saya pakai sebelah kanan tinggi, sebelah kanan yang pendek. Saya dengan istri mencari ke sana kemari dan akhirnya kami menemukan kaos kaki itu ada di kolong di dekat mesin. Pas mau dicuci, jatuh. Akhirnya kaos kaki yang satu bersih, satu masih kotor. Sekalipun hanya sekedar kaos kaki yang kami cari, namun ketika kami menemukannya ada rasa sukacita yang dirasakan. Gunting atau kaos kaki, bagaimana kalau kita lupa naruh cincin mana gitu ya, apalagi cincin pernikahan, cari ke sana kemari, pas ditemukan kita pasti merasa yang namanya sukacita. Itu hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana, apalagi sesuatu yang berharga. Ketika hilang, kita cari dengan susah payah dan ketika kita menemukannya, ada rasa sukacita yang kita rasakan. Inilah yang menjadi gambaran sederhana dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ada sukacita ketika ada orang yang bertobat. Tempat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, di situ dikatakan ada banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Bukan orang-orang yang dikatakan baik, tetapi orang-orang yang dianggap berdosa. Dikatakan di ayat yang pertama, siapa mereka? Para pemungut cukai. Dan juga orang-orang berdosa yang saat itu dijauhi, bahkan dihindari oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Karena itu ketika mereka datang untuk mendengarkan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bersungut. Mereka mengatakan, ngapain sih pungut cukai gitu ya, orang berdosa, pezina dan lain sebagainya datang untuk mendengarkan Yesus. Orang-orang seperti itu harusnya dijauhi, tidak usah diterima. Apalagi ketika mereka melihat Yesus bukan hanya menerima orang-orang berdosa, tetapi mengajak mereka juga makan bersama-sama. Kenapa bisa jadi masalah gitu ya? Karena dalam budaya Yahudi, ketika ada orang diajak untuk makan bersama, artinya ada relasi, ada persekutuan yang sangat dekat di antara mereka. Ketika ada orang yang diajak makan bersama, artinya orang yang diajak makan itu diterima, disukai oleh orang yang mengajak makan tadi. Akhirnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus bukan hanya menerima mereka, tetapi mengajak mereka makan bersama-sama, menggambarkan satu relasi atau kedekatan yang sangat intim dengan orang-orang yang berdosa. Lalu Yesus tahu apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus menjawab apa yang mereka tuduhkan dengan perumpamaan. Sebenarnya ada 3 perumpamaan yang maknanya sama. Domba yang hilang, dirham yang hilang, lalu yang terakhir adalah anak yang hilang. Maknanya sama. Namun saya mengajak kita sekalian lebih fokus di perikop yang pertama tentang domba yang. Ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Analogi gembala dan domba merupakan hal yang sering kali Yesus jadikan contoh karena ini begitu dekat dengan kehidupan orang-orang yang ada di Palestina. Yesus mengatakan gembala yang baik, dia akan mencari seekor dombanya yang hilang, seekor dombanya yang sesat dan meninggalkan 99 ekor domba lainnya. Nah, kalau kita hitung-hitungan matematika gitu ya, 1 hilang, ya dicari, 99 ditinggalkan. Ya mendingan 99 yang dijaga, 1 dibiarin gitu ya, kalau hitung-hitungan matematika. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika gembala mencari seekor domba yang hilang, yang 99 lagi dititip sama temannya. Ada juga yang mengatakan 99 ekor domba lainnya itu dibawa ke dalam gua supaya aman dari terkaman binatang-binatang yang buas. Tetapi yang jadi persoalan dalam firman Tuhan pada saat ini, kita tidak mengupas jadi gimana ini 99 ekornya, tetapi menekankan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh gembala, di mana dia mencari seekor domba yang hilang, seekor domba yang tersesat, sampai menemukannya. Kenapa? Karena domba itu nggak bisa pulang sendiri. Karena bisa saja domba yang sesat yang hilang tadi mati. Kenapa? Karena kelaparan, kehausan, atau
karena diterkam oleh binatang yang buas. Apa yang dilakukan seorang gembala tadi merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Mencari domba yang hilang, domba yang sesat tadi. Bukan hal yang mudah. Itu waktu yang lama, karena situasi di sana tidak seperti kita sekarang gitu ya. Mau cari sesuatu jalannya cuma ya nanjak dikit, tetapi mereka harus melewati gunung yang penuh dengan bebatuan. Mencari domba yang hilang, mencari domba yang sesat butuh waktu yang lama, bahkan bisa sampai gembalanya hampir putus asa. Tetapi yang menarik adalah bahwa gembala yang baik, ia akan berusaha mencarinya dan tidak akan pernah berhenti sampai ia menemukan domba yang hilang tadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, domba yang hilang atau domba yang tersesat tadi menjadi satu gambaran orang-orang berdosa yang terus hidup di dalam dosa. Itu menjadi gambaran kita sekalian yang merasakan, mendapatkan kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan dengan hidup di dalam dosa. Domba yang hilang, domba yang tersesat tadi menjadi gambaran bagi kita yang memilih untuk tetap hidup dalam dosa. Dalam perzinahan, perselingkuhan, mencuri, menipu, perselisihan, iri hati, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Kalau kita masih hidup dalam dosa yang disebutkan tadi, kita masih memilih untuk hidup dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita mendengar baik-baik dan mengingat dengan baik-baik bahwa saat ini Tuhan sedang mencarimu. Tuhan sedang mencarimu. Sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai Dia menemukan dan mendapatkan kita kembali. Di sini diperlihatkan bahwa seekor domba itu sangat berharga. Seekor domba itu sangat penting bagi gembala. Begitu juga dengan Tuhan tidak ingin kita lama-lama hidup dalam dosa. Tuhan tidak mau kita sebagai manusia yang berdosa, kita binasa karena dosa yang kita lakukan. Karena itu Tuhan mencari. Sekali lagi, bagi kita yang sampai dengan saat ini masih memilih untuk hidup dalam dosa. Apakah itu kita senang nipu orang, kita senang menindas orang, kita menyimpan dendam dan lain sebagainya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang mencari. Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan mendapatkan tahu kembali. Waduh Pak Pendeta, mana saya tahu kalau saya kan nggak tahu kalau Tuhan lagi cari saya. Bagaimana saya tahu Tuhan sedang mencari saya? Saya ingin katakan bahwa setiap firman Tuhan yang saudara dengarkan, baik dalam ibadah minggu, ibadah kategorial, firman Tuhan yang mungkin di-share di grup WhatsApp dan lain sebagainya, firman Tuhan yang saudara dengarkan di YouTube dan lain sebagainya, itulah cara Tuhan mencari saudara. Itulah cara Tuhan mencari saudara, menemukan saudara yang hilang untuk kembali kepadanya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang mencari kita? Tuhan sedang mencari kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang memberikan nasihat ketika kita hidup dalam dosa. Tuhan pakai cara. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia lebih memilih hidup dalam dosa dan bahkan mengeraskan hati kita menjadi orang yang bebal. Udah tahu hidup dalam dosa, udah tahu jauh dari Tuhan, udah tahu Tuhan sedang mencari, tapi kita tidak mau membuka hati kita untuk kembali kepada. Jadi poin yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang satu ekor domba sangat berharga bagi kita. Semua berharga bagi kita. Sekali lagi, ketika kita tetap memilih hidup dalam dosa, dengarkan baik-baik dan ingatlah bahwa Tuhan sedang mencari. Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan mendapatkan saudara untuk. Caranya banyak tadi, Tuhan yang kita dengar, Tuhan yang kita baca dan lain sebagainya, bahkan melalui nasihat-nasihat orang-orang sekitar kita, itulah cara Tuhan mencari saudara. Sekali lagi, kadang-kadang kita mengeraskan hati kita anggap ya biasa aja gitu ya, sehingga kita tidak pernah kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus bersuka cita karena ada orang yang bertobat. Kalau kita lihat dalam bacaan tadi, ketika seorang gembala mencari domba yang hilang, domba yang tersesat, ketika menemukannya ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi susah mencari domba yang hilang itu susah gitu ya. Harus naik turun gunung yang berbatu,
mencari sampai ketemu. Dan ketika ketemu dengan dombanya dikatakan gembala itu bersuka cita. Lalu gembala itu meletakkan domba itu di atas bahunya, lalu kembali ke kawanan yang lain. Dan setelah kembali, gembala tadi menceritakan bagaimana susah payahnya menemukan domba yang tersesat tadi. Sehingga sukacita bukan hanya dirasakan oleh gembala tadi, tetapi juga bersama dengan kawan-kawannya. Inilah yang menjadi gambaran bahwa sorga bersukacita, Tuhan bersukacita ketika ada salah satu orang yang bertobat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita selalu mengatakan kepada diri kita, kepada orang lain, kalau saya itu ingin menyenangkan hati, saya ingin membuat Tuhan bersukacita. Caranya nggak susah gitu. Bagaimana sih cara kita membuat Tuhan bersukacita? Ya kita yang hidup dalam dosa. Tidak berbicara mengenai persembahan yang gede yang kita berikan. Kita berpikir dengan persembahan yang besar, Tuhan akan bersukacita sekalipun kita masih hidup dalam dosa. Tuhan lebih mementingkan diri kita yang kembali kepada Tuhan. Itulah yang bisa membuat Tuhan bersukacita. Kita harus ingat, kalau kita baca di perikop yang ketiga tentang anak yang hilang, minggu yang lalu sempat saya singgung juga dalam khotbah. Ketika anak yang kurang ajar meminta warisan dari bapaknya pergi, ketika anaknya sadar dia pulang, bapaknya menerima dia dengan sukacita. Diadakan pesta dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa ada sukacita di sorga, ada sukacita yang Tuhan rasakan ketika ada salah seorang dari anaknya kembali kepadanya. Ada seorang yang bertobat. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sikap kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu ya. Ketika ada orang yang berdosa, kita tahu dosanya, tiba-tiba datang ke gereja mau beribadah. Lalu kita bersungut-sungut seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tuh, datang ke gereja gitu ya. Kita tahu hidupnya kayak gini dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita lakukan adalah mendoakan mereka. Siapa tahu ketika mereka datang beribadah, mereka diubahkan oleh firman Tuhan yang mereka dengar. Dan mereka datang kembali kepada Tuhan dan mereka bertobat. Tugas kita adalah memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang hidup dalam dosa supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itulah tugas yang harus kita lakukan. Bukan malah ngomongin orang gitu ya. Oh ini tapi kita nggak pernah mendoakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di Minggu Prapaskah yang keempat ini kita semua diajak untuk mengingat bahwa Tuhan datang mencari dan menyelamatkan. Tuhan sedang mencari saudara dan saya yang mungkin sampai dengan saat ini masih memilih untuk dalam dosa. Tuhan tidak akan pernah berhenti mencari saudara dan saya sampai Tuhan melihat, menemukan dan mendapatkan kita kembali. Tidak akan pernah firman Tuhan yang diberitakan, firman Tuhan yang kita dapat di grup PA dan lain sebagainya. Cara Tuhan mencari saudara supaya kita kembali. Yang kedua, kita diingatkan, kalau kita mau membuat Tuhan itu bersukacita, kalau kita mau menyenangkan hati, yang harus kita lakukan adalah kita tinggalkan dosa. Kita datang kembali kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat Tuhan dan surga bersukacita. Bukan dengan Tuhan tidak mau kita mati binasa karena dosa. Tuhan menginginkan pertobatan setiap anak-anaknya sehingga ada sukacita yang terjadi. Ialah Minggu Prapaskah yang keempat ini senantiasa dorong kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kembali melihat apakah kita masih menjadi domba yang hilang? Apakah kita masih menjadi dirham yang hilang? Apakah kita masih menjadi anak yang masih kembali kepada? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan bahwa Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang. Ampuni kami ya Tuhan jika sampai dengan saat ini kami masih memilih untuk hidup dalam dosa.
Karena kami berpikir dengan apa yang kami lakukan, kami mendapatkan kenyamanan, kami mendapatkan kenikmatan dan bahkan kebahagiaan. Padahal kami saat itu sedang tersesat dan tidak tahu jalan untuk kembali pulang. Dan saat itulah Tuhan mencari kami. Dan bahkan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai Dia mendapatkan kami kembali. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan di grup WA, ketika ada orang-orang yang menasehati kami ketika kami hidup dalam dosa, kami anggap itu sebagai hal yang biasa dan bahkan tidak kami dengarkan. Padahal itu adalah cara Tuhan mencari kami yang hilang ini. Itulah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan. Jika kami dapat merespon pertolongan Tuhan itu. Karena kami menyadari bahwa kami seperti domba yang hilang. Sekalipun satu sangat berharga bagi Tuhan. Itulah cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sehingga ketika kami hilang, hidup jauh dari Tuhan, Engkau mencari kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan bersuka cita, hal yang harus kami lakukan adalah berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika ada satu orang bertobat, Tuhan dan bahkan surga bersuka cita. Tolong kami ya Tuhan. Supaya hari ini kami melihat diri kami, apakah kami masih menjadi domba yang hilang, dirham yang hilang, atau bahkan anak yang hilang yang masih belum kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini dengan dalam kesadaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel dengan saling bertanggapan. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Peranakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa. Dengan perantaranya segala sesuatu dibuat. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga. Jadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan jadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Kami percaya kepada Roh Kudus menjadi Tuhan yang menghidupkan, keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak sembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saya persilakan. Saya mengajak jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang kedua di Minggu Prapaskah yang keempat ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk kami yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Kami rindu pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat bagi jemaat, terlebih Tuhan yang harum di hadapan Tuhan.
Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama dengan jemaat yang berulang tahun di minggu, Ibu Romesti Sidauruk, Bapak Erdianto, Bapak Pendeta Emeritus Abraham Tohata, Ibu Rusmala Situngkir, Bapak Sugianto, Bapak Joko Suparno, Bapak Sriwijoko, dan mungkin jemaat yang lain yang tidak dituliskan. Entah itu anak sekolah minggu atau remaja, ya Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya. Dan biarlah dari 1 tahun yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka, senantiasa menolong mereka untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya. Kami bergumul bersama dengan jemaat kami yang sakit, Saudari Gebi Barumiati, Om Alano, Om Manus, Ibu Setianing Yekti, Bapak Suparlan, Ibu Pratiwi, Bapak Sumarjo, Mas Ringah, Saudara Daniel Timotius Lelahi, Ibu Pariasmi, Bapak Dedi Budi Bandre, dan juga Ibu Setiawati yang dirawat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu belas kasihan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Juga dengan Bapak Silalahi dalam proses pemulihan, kiranya juga Tuhan yang memulihkan dengan sembuh. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, tengah-tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Kristus, Tuhan berkati, rohaniwan, penatua, BP bagian, karyawan aktivis yang melayani, Tuhan berikan kesehatan supaya pelayanan di tempat ini semakin hari makin berkembang dan iman jemaat senantiasa bertumbuh. Untuk kondisi keuangan gereja juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan gereja kami hari demi hari. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk rapat panitia emeritasi yang akan dilaksanakan setelah ibadah yang kedua untuk mempersiapkan ibadah emeritasi dengan baik. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah yang kami miliki, untuk sekolah Dian Iman, Tuhan berkati supaya sekolah ini Tuhan pakai untuk menjadi bagi jemaat, bagi orang-orang sekitar, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati para guru yang melayani di sekolah Dian Iman. Kami juga untuk pemerintahan pusat maupun daerah, Tuhan juga berkati. Secara khusus ya Tuhan untuk mencapai kebutuhan pokok, harganya yang naik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah baik pemerintah pusat maupun daerah dapat mengatasi hal ini, supaya setiap masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan mereka hari demi hari. Perdamaian dunia pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu tengah-tengah dunia ini tercipta perdamaian, tidak ada yang bertikai dan lain sebagainya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita jemaat yang terkasih, baik yang mengikuti ibadah asing maupun yang berada di gereja, dengan penuh sukacita dan kerelaan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Mari kita menyanyikan PKJ nomor 216 ayat pertama hingga yang kedua, berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita.
Saya mengajak jemaat untuk diri. Baik yang di rumah, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Bapa kami menaikkan puji syukur, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita semua. Ya kami bisa beribadah baik di rumah. Ini semua anugerah Tuhan di dalam Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kami baru saja memberi persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat untuk gunakan di nama-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati segala usahanya, pekerjaannya, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik di hari-hari. Tapi untuk saudara penatua yang akan mengelola persembahan ini, berikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat, sehingga persembahan ini dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan persembahan kami yang kami berikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami bersukacita senantiasa karena Tuhan dan siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 205 ayat yang pertama. Aku mau menyanyi. Kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian penutup yang terambil dari Nafiri Rohani 205 ayat yang kedua, Aku Mau Menyanyi. Yesus jari yang
sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.